kamu bakal ngerasain lebih buruk daripada apa yang aku rasain. Aku dengar suara kerak lagi, Mas. Suara kerak apaan sih? Beli apa, Bu? Kenapa, Fit? Kerak! Itu! Kamu ngatain saya kerak, Fit? Sayang, ini kamu harus benar-benar butuh liburan. Kamu tuh samanya ya kayak Yuli. Kamu pikir akunya udah gak waras? Gua habisin lo ya kalau sampai lo ngelakuin ini semua. Saya lebih baik mati daripada kayak orang miskin kayak kalian. Kembali lagi dengan saya, Nadia Mulia. Di tempat di mana kisah nyata menjadi inspirasi. Setiap perempuan punya cerita. Dan pengalaman hidup menjadi pembelajaran berharga. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang hebat. Ia pernah jatuh, kemudian bangkit kembali dan berdiri dengan tegak. Ia akan membagikan kisahnya. Bukan karena mudah, tetapi karena ia meyakini bahwa kisahnya mungkin saja dapat membantu perempuan lain di luar sana. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Fitri. Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah Mbak sehat. Silakan Mbak duduk. Mbak Fitri, terima kasih banyak sudah hadir di sini membagikan kisahnya dengan para pemirsa. Apa Mbak Fitri sudah siap? Terima kasih Mbak. Semoga kisah saya ini bisa menjadi pelajaran untuk perempuan di luar sana. Insya Allah Mbak. Awalnya pernikahan saya dengan Mas Herman begitu harmonis. Walaupun saya sudah keguguran yang keempat kalinya, Mas Herman begitu sayang dan tetap mensupport saya. Dia terus menemani saya sambil kami mengurus toko kelontong kami yang alhamdulillah semakin lama semakin besar. Menurut pemeriksaan medis, kandungan saya memang lemah, Mbak. Tapi bukan berarti saya nggak bisa punya anak. Selama ini kami terus mencoba sampai pada akhirnya pada kehamilan saya yang kelima, petaka itu pun terjadi. Mas, bangun Mas. Aku mendengar suara kerak lagi Mas. Mas. Apa sih sayang gua? Suara kerak. Suara kerak apaan sih? Kamu cuma mimpi, ya? Enggak, aku nggak mimpi Mas. Suaranya tuh jelas banget Mas. Ya udah sekarang gini, mana suaranya? Aku pengen dengar. Hah? Nggak ada kan? Yaudah, sekarang aku mau kamu jaga bayi aku. Nah, biar kamu tidur nyenyak, aku pegang tangan kamu aja ya. Itu 2 jadi 72.000 ya Bu Aya. Usia kandungan kamu udah berapa bulan, Fit? Alhamdulillah masuk bulan ke-7 Bu. Doain ya biar saya kali ini bisa punya anak. Insya Allah, Fit. Yang penting kamu jaga diri. Jangan sampai kecapean dan stres ya. Halah, palingan juga terkeguguran lagi. Kamu kenapa julid terus sih Liu sama saya? Saya nggak pernah loh kayak gitu sama kamu. Kenapa kamu tega sama saya? Biarin aja, Fit. Orang sirik tuh memang begitu. Ih, buaya. Ngapain juga ya saya sirik sama perempuan yang udah 4 kali keguguran.
Amit-amit. Ya kalau kamu memang nggak sirik, kenapa mulutnya nggak bisa diem? Kasihan kan orang hamil dijulitin. Dia tuh nggak suka kalau melihat keharmonisan kamu sama Mas Herman. Apalagi sekarang toko kelontongan kamu kan udah sukses, sedangkan dia bangkrut. Najis banget ya aku sirik sama kamu. Kamu lihat aja ya, Fit. Kamu bakal ngerasain lebih buruk daripada apa yang aku rasain. Siap-siap aja. Bener-bener ya si Yuli. Pantesan aja jadi perawan tua. Mana ada yang mau sama kamu. Hatinya jahat, mulutnya aja begitu. Kenapa? Kenapa, Pit? Perutnya sakit ya? Ayo, aku antar ke dalam ya. Ayo. Mendingan kamu cek kehamilan aja ke rumah sakit deh, Pit. Iya Bu, tapi kayaknya Mas Hermannya lagi ngecek stok barang di depan deh. Nanti kalau udah selesai, saya minta ke rumah sakit. Ya udah, kalau nanti perlu apa-apa, kamu ke rumah aja ya atau telepon. Kalau begitu, saya permisi pulang ya. Masih banyak ya Bu Aya. Iya, sama-sama. Besar perempuan nyebelin. Kamu kenapa sih kok jadi marah-marah gitu? Hah? Gimana aku nggak marah-marah? Kamu tuh ya janji mau ceraiin si Fitri. Mana? Malah dihamilin lagi. Kamu tuh emang gak pernah serius sama aku. Kok jadi marah-marah gitu sih dengan aku? Dia marah. Senyumnya mana? Senyum dulu. Sabar ya sayang. Kita tunggu ayah dulu. Nanti kalau ayah udah pulang, kita cek kondisi kamu. Mas Herman! Mas! Ada kera lagi, Mas! Aku janji sama kamu ya. Kalau semuanya udah siap, aku langsung ceraiin dia dan nikahin kamu. Ya? Tapi jangan lama-lama. Aku tuh gak tahan deh. Lihat gayanya Fitri yang sok paling sempurna ke hidupnya. Iya, aku janji udah jangan marah-marah. Beneran ya. Iya. Mas Herman? Kemana sih Mas Herman? Udah malam gini masih belum pulang juga. Nggak nyangka saya harus mengalami keguguran yang kelima kalinya. Padahal saya yakin kali ini saya bisa menjaga kehamilan saya dengan baik. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Sabar ya Mbak. Pasti berat sekali ya kamu mendapatkan kabar seperti itu. Saya nggak bisa berhenti menjerit dan menangis, Mbak. Kenapa ini semua harus terjadi pada diri saya? Mas, aku nggak mau pulang, Mas. Aku takut
takut ada kerak-kerak itu lagi. Sayang, udah sini duduk. Dia yang ambil bayi aku, Mas. Sayang, udah duduk ya. Dah, duduk. Sayang, dengerin aku. Kamu itu cuman halusinasi. Di rumah kita itu nggak ada kerak atau apapun, ya? Ada, Mas. Aku yang lihat sendiri. Kerak-kerak itu ada di dalam gudang toko kita. Bahkan mungkin dia ada di dalam sini. Malah aku takut. Sayang, kamu ingat kata dokter kan? Kamu mendengar atau melihat sesuatu itu karena stres, karena kehamilan yang kelima. Udah deh, sekarang lebih baik kamu istirahat aja. Ikutin apa kata dokter. Kebetulan aku juga harus pergi dulu. Aku harus temuin temen aku. Ya. Mas, di sini aja ya. Sayang, aku cuma sebentar. Aku harus temuin temen aku yang punya grosiran. Ini penting banget. Ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu telepon aku. Ya. Kamu istirahat sekarang.